Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, jadi tadi kita sudah sampai di kasus yang kedua ya, untuk kasus critical damping ya. Nah, sekarang di sini kita mau mencari X double dot ya, setelah bentuk solusi umum X-nya sudah kita perumum seperti ini. Kita cari X dotnya, kita sudah dapatkan, kemudian sekarang X double dotnya, ini tinggal kita lanjutkan ya. Ini bisa kita bongkar saja. Ini berarti kita akan dapatkan C double dot pangkat minus gamma T, kemudian ini minusnya bisa keluar, minus gamma C dot ya, berpangkat minus gamma T, kemudian dikurang yang ini, dikurang gamma C dot pangkat minus gamma T, kemudian ini menjadi minus ya, minus gamma kuadrat C berpangkat minus gamma T. Nah, ini bisa kita gabungkan, berarti ini sama dengan X double dotnya sama dengan C double dot pangkat minus gamma T, kemudian dikurang 2 gamma C dot pangkat minus gamma T, dikurang gamma kuadrat C berpangkat minus gamma T ya. Sekarang kita sudah dapatkan X dot dan X double dotnya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam persamaan geraknya ya. Jadi X double dot yang ini berarti suku yang pertama. Berarti di sini C double dot berpangkat minus gamma T, kemudian dikurang 2 gamma C dot pangkat minus gamma T, dikurang gamma kuadrat. Sebentar, second. Sorry, ini positif ya. Ini positif, karena ini ada minus, minus dikali dengan minus ya. Ini minus, betul. Ini minus, minus berarti positif. Sorry, ini positif. Ini ditambah gamma kuadrat, C pangkat minus gamma T, kemudian ditambah ini 2 gamma X dot ya, berarti 2 gamma dikali dengan yang ini ya. Berarti di sini kita dapatkan ditambah 2 gamma C dot pangkat minus gamma T, kemudian di bawah sini berarti dikurang 2 gamma kuadrat C berpangkat minus gamma T ya. Kemudian sekarang suku yang ketiga, omega kuadrat X ditambah omega kuadrat X. X itu adalah ini ya, C pangkat minus gamma T. C pangkat minus gamma T ini sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi dengan pangkat minus gamma T, sehingga ini bisa cancel semua ya. Bisa cancel semua. Tinggal C double dot dikurang 2 gamma C dot ditambah gamma kuadrat C ditambah 2 gamma C dot dikurang 2 gamma kuadrat C, kemudian ini ditambah omega kuadrat C sama dengan 0. Nah, suku yang ini saling cancel ya. Ini saling cancel, minus 2 gamma C dot ditambah 2 gamma C dot. Yang ini juga saling cancel ya. Tinggal menyisakan gamma kuadrat C. Ya, berarti kita dapatkan persamaannya. Nah, kemudian omega ini kita sudah dapatkan di atas tadi. Omega itu adalah ini ya. Omega sama dengan gamma. Minus omega sama dengan minus gamma, artinya omega sama dengan gamma. Berarti yang ini sama dengan omega kuadrat C. Nah, berarti ini saling cancel karena ini minus, ini positif. Nah, ini juga saling cancel. Berarti tinggal menyisakan suku C double dot saja. Berarti kita dapatkan C double dotnya itu sama dengan 0. Ya. Artinya dari sini kita bisa dapatkan C dot itu harus merupakan suatu konstan ya. Misalkan saja D ya. Karena kalau kita turunkan D terhadap waktu sama dengan 0. Berarti C itu sama dengan DT ya. Nah, jadi kita dapatkan bentuk fungsi dari C-nya. Ternyata C-nya itu merupakan suatu konstan dikali dengan bentuk umumnya suatu konstan dikali dengan T ya. Ini kan kalau kita turunkan 2 kali akan sama dengan 0 ya. Kita turunkan 1 kali terhadap T sama dengan D, diturunkan terhadap T sama dengan 0.
ya. Sehingga sekarang solusi yang kita punya di sini kita ganti C-nya menjadi DT ya. Jadi dari sini kita dapatkan XT-nya itu sama dengan DT dikali dengan E berpangkat minus gamma T ya. Nah, ini adalah solusi X yang kedua. Solusi X yang pertama tadi adalah ini ya, yang lebih khusus. Sehingga kita bisa nyatakan solusi totalnya adalah kombinasi linear dari keduanya ya. Berarti XT-nya secara umum itu sama dengan X1 yang ini tadi, CE pangkat minus gamma T ditambah dengan DT E berpangkat minus gamma T. Atau E pangkat minus gamma T-nya bisa keluar, maka kita dapatkan XT-nya itu sama dengan E berpangkat minus gamma T dikali dengan C ditambah dengan DT. Ya. Ini adalah solusi untuk yang critical damping. Nah, perhatikan suku ini itu adalah suku redamannya ya. Sedangkan yang ini adalah suku yang menentukan osilasinya. Kalau kita lihat di sini, ini bukan merupakan fungsi yang menggambarkan suatu osilasi ya, tapi dia hanya merupakan persamaan garis linear saja. Jadi kalau kita plot dia, maka kita akan dapatkan plotnya seperti ini ya. Jadi dia sempat akan berosilasi, tapi karena ada faktor redaman sehingga dia bisa dikatakan dia tidak jadi berosilasi ya. Jadi kira-kira bentuk osilasinya seperti ini. Jadi awalnya dia membentuk garis lurus ya, C ditambah 2 dt itu ketika T-nya semakin besar, maka dia akan membentuk seolah-olah dia akan berosilasi ya, mulai berosilasi seperti ini. Kemudian karena ada faktor redaman, maka dia kemudian akan turun secara eksponensial ya. Jadi awalnya ketika T-nya itu sama dengan 0 ya, awalnya berarti ini faktor redamannya belum ada ya, sama dengan 1. Dia seolah-olah akan naik membentuk garis lurus, tapi semakin besar T-nya maka ini akan semakin mendominasi ya, karena ini akan menjadi faktor pembagi sehingga dia akan meluruh secara eksponensial seperti ini. Jadi awalnya dia ingin berosilasi, tapi karena ada faktor redaman kemudian dia menjadi teredam ya. Kira-kira bentuk plotnya itu seperti ini. Ini adalah X, ini adalah T. Nah, ini adalah titik C di sini ya. D itu adalah gradien dari garis C plus DT-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan critical damping. Jadi awalnya dia ingin berosilasi, tapi kemudian dia berbalik arah dan akhirnya simpangannya itu meluruh seiring waktu menuju titik setimbang. Jadi dia akan menuju titik setimbang nantinya. Nah, itu untuk kasus critical damping. Nah, sekarang kita ke kasus yang terakhir, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu adalah kasus di mana gammanya lebih besar daripada omega atau disebut sebagai overdamping ya. Artinya di sini faktor redamannya itu dia mendominasi. Faktor redamannya dia lebih besar daripada osilasi. Sehingga solusinya kita punya solusi dari XT-nya, solusi umumnya itu bentuknya seperti ini ya. Di atas saya tuliskan dulu minus gamma T dikali dengan A E berpangkat omega T ditambah dengan B E berpangkat minus omega T ya, seperti ini. Di mana omega itu sama dengan akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ya. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan masuk saja, maka ini akan menjadi A E berpangkat gamma dikurang omega ya. Gamma dikurang omega T, kemudian di sini ditambah B E, di sini berarti minus ya, minus gamma ditambah omega T ya. Jadi eksponensialnya kita masukkan saja. Nah, perhatikan sekarang di sini pangkat dari eksponensial ini itu akan selalu memberikan nilai negatif ya. Yang ini otomatis negatif ya.
Karena gamma ditambah omega, dua-duanya adalah konstanta positif, maka dia akan negatif. Maka ini adalah faktor yang akan membuat fungsi X-nya itu dia meluruh. Nah, sedangkan yang ini kita lihat, gamma dikurang omega, perhatikan di sini gamma itu adalah omega kuadrat dikurang omega kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita kurangkan lagi dengan omega, otomatis dia akan bernilai negatif. Ya. Dari sini ya. Coba perhatikan. Omega itu gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Kemudian diakarkan. Artinya otomatis nilai yang ini itu selalu lebih kecil daripada omega ya. Kalau ini kita kuadratkan seperti ini ya. Nah, karena di sini dikurang omega, di sini dia berdiri sendiri ya. Jadi otomatis akar akar eh, ome akar gamma kuadrat itu selalu lebih besar daripada akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Dengan kata lain, omega selalu lebih besar daripada gamma selalu lebih besar daripada omega. Sehingga ketika di sini pangkatnya adalah omega dikurang gamma, maka dia selalu akan menghasilkan nilai pangkat yang negatif. Ya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kedua pangkat eksponensial selalu negatif untuk kasus overdamping. Artinya dengan kata lain, dua buah suku ini itu merupakan dua-duanya merupakan faktor yang menyebabkan fungsi kita akan meluruh ya. Sehingga kalau kita plot untuk kasus overdamping ini, maka dia belum sempat sama sekali berosilasi, tapi dia langsung meluruh ya seperti ini. Dia akan langsung meluruh seperti ini dan akan menuju ke kesetimbangan. Nah, tapi kalau kita bandingkan kasus overdamping dan critical damping, yang critical damping itu eh, dia mencapai titik setimbangnya itu dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pada kasus critical damping. Ya. Jadi walaupun si critical damping dia sempat naik dulu ya plotnya, tapi untuk dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mencapai titik setimbang dibandingkan dengan overdamping. Nah, kalau yang nyuruh kayak gitu makin makin kayak marah dan Nah, kenapa demikian? Karena yang overdamping ini dia harus melawan apa faktor redamannya ya, karena faktor redamannya itu sangat besar dibandingkan faktor osilasinya. Maka dia harus melawan terlebih dahulu faktor redamannya sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik setimbang. Nah, tapi kalau kita lihat plotnya secara umum, kita mulai dari kasus yang underdamping. Underdamping dia tetap berosilasi, tapi dia meluruh karena ada faktor redaman di sini ya dari E pangkat minus gamma itu. Nah, untuk kasus critical damping dia sempat akan berosilasi, tapi karena ada faktor yang membuat dia meluruh sehingga dia langsung meluruh secara eksponensial. Sedangkan untuk kasus overdamping karena faktor redamannya lebih besar daripada osilasinya, maka dia tidak sempat berosilasi, tapi dia langsung saja meluruh ya, berhenti. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan osilasi, anggap kursor ini osilasi. Kalau yang yang misalkan uh, underdamping, dia akan berosilasi ya, tapi akan semakin kecil amplitudonya. Ini untuk yang underdamping. Kalau yang critical damping, dia sempat akan berosilasi, tapi karena adanya faktor redaman, akhirnya dia tidak jadi berosilasi, tapi dia menuju ke titik setimbang. Kalau yang overdamping, dia belum sempat sama sekali berosilasi, tapi dia langsung menuju ke titik setimbang.
Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi dia ini untuk yang under damping dia berosilasi ya. Misalkan di sini kita punya bandul ya. Dilepaskan dia akan berosilasi tapi amplitudenya semakin kecil. Kalau yang critical damping dia sempat akan berosilasi tapi ketika mencapai amplitudo maksimum ya dia kemudian tiba-tiba meluruh menuju ke titik setimbang. Sedangkan yang overdamping dia tidak sempat sama sekali berosilasi. Dia langsung meluruh atau dia langsung menuju ke titik setimbang ya. Dia tidak sempat karena faktor redamannya lebih besar daripada osilasi. Nah, itulah kira-kira materi untuk underdamping. Ya, sorry, materi untuk osilasi redaman. Jadi ada tiga, ada yang underdamping, ada yang critical damping, dan ada yang overdamping, di mana masing-masing itu memiliki ciri masing-masing. Ya, bentuk osilasinya seperti apa, bentuk plotnya seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Saya kira sudah jelas ya. Kalau tidak ada, saya harapkan kalau tidak bertanya berarti sudah jelas. Oke, sekarang kita ke bentuk osilasi terakhir ya. Jenis osilasi terakhir. Kita sudah membahas osilasi harmonik sederhana, kemudian osilasi teredam, kemudian ada yang disebut sebagai osilasi paksa ya. Osilasi Nah, kalau osilasi teredam itu ada gaya eksternal yang meredam osilasinya. Nah, kalau osilasi paksa, maka si benda ini atau si partikel ini itu dipaksa mengalami osilasi oleh gaya eksternal tertentu ya. Jadi tetap ada redamannya ya, karena dalam kondisi real pasti ada gaya redaman. Jadi selain ada gaya redamannya, maka dia diberikan gaya paksa supaya dia bisa berosilasi. Ya, bisa dibayangkan maksudnya. Jadi ada misalkan pegas, dia punya gaya gesek pada permukaan lantai. Kemudian akibat ada gaya eksternal yang diberikan, maka dia akan berosilasi. Misalkan saja si baloknya itu dia merupakan logam. Kemudian kita taruh magnet di sisi yang tidak jauh dari balok tersebut, balok logam tersebut, maka si magnet ini akan memberikan gaya eksternal sedemikian sehingga si logam ini akan berosilasi. Ya. Nah, sekarang kita tinjau, misalkan gaya kita tinjau misalkan ada sebuah benda yang dipaksa mengalami osilasi oleh gaya. Jadi kita tinjau benda berosilasi dengan gaya paksa tertentu, di mana gaya paksanya itu berbentuk eksponensial ya. Misalkan saja gaya eksternalnya itu sama dengan C0 E berpangkat I omega 0 ya. Jadi gaya paksanya itu juga merupakan bentuk gaya yang berosilasi ya, bentuk eksponensial seperti ini. Nah, jika benda itu juga mengalami gaya gesek, gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan, maka persamaan geraknya itu saya gambarkan saja di sini. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kita punya balok di sini ya. Seperti ini ya. Ini kita geser sejauh ke kanan misalkan sejauh X ya. Sejauh X, maka akan ada gaya gesek ke arah sini ya. Kemudian di sini ada gaya eksternal. Otomatis gaya eksternalnya dia searah dengan gaya X-nya ya. Nah, maka persamaan geraknya, kalau kita lihat persamaan gerak untuk osilasi teredam, itu persamaannya ini ya, mana sebentar. Ini ya. Persamaannya itu ini. Maka suku ruas kanan ini dia tidak akan sama dengan 0 ya. Dia tidak akan sama dengan 0 karena ada faktor gaya eksternal. Ini kalau dia teredam, tapi karena ada gaya eksternal, maka suku yang di kanan ini itu diisi oleh gaya eksternal tadi ya. Sehingga sekarang persamaan geraknya itu menjadi seperti ini.
Maka persamaan geraknya sekarang menjadi X double dot ditambah 2 gamma X dot ditambah omega kuadrat X. Ini sama dengan C0 E berpangkat I omega 0 T. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang persamaan geraknya menjadi seperti ini. Nah, kalau C0-nya sama dengan 0, artinya gayanya bernilai 0, maka persamaan ini itu akan menjadi persamaan gerak untuk osilasi teredam. Nah, kalau misalkan kalian nanti di Fismat itu akan ada pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, kalau ruas kanannya ini sama dengan 0, maka biasanya disebut persamaan diferensial yang homogen, ya. Nah, itu menggambarkan kasus osilasi teredam. Nah, tapi karena ada gaya eksternal, maka persamaannya tidak homogen lagi. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi persamaan diferensial biasa yang non homogen karena ada suku di ruas kanan di sini, ya. Nah, perhatikan di sini frekuensi osilasi dari gaya aksanya itu sebesar omega 0, ya. Nah, karena gaya yang kita punya, gaya eksternal yang kita punya itu ya dipaksa oleh gaya Fe yang punya osilasi omega 0, maka kita berharap bahwa benda atau partikel yang kita punya itu dia juga akan berosilasi dengan frekuensi yang sama dengan gaya paksanya, ya. Jadi karena Fe itu memiliki frekuensi osilasi omega 0, maka kita harapkan partikel kita atau benda yang kita tinjau itu juga akan berosilasi, maka benda yang kita tinjau akan berosilasi juga dengan frekuensi osilasi omega 0, ya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan bentuk solusi umumnya. Misalkan kita punya solusinya XT itu sama dengan A E berpangkat I omega 0 T, ya. Jadi kita harapkan solusinya sama karena gaya paksanya dia osilasinya omega 0, maka solusi dari gerak osilasi partikel kita juga seharusnya memiliki osilasi yang sama omega 0 juga, ya, dengan bentuk solusi umumnya seperti ini. Nah, kemudian solusi ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaan geraknya, ya. Sehingga kita butuh X double dot. X double dot berarti ini akan sama dengan I omega 0 kuadrat, ya. I omega 0 kuadrat dikali dengan ini, ya. A E pangkat I omega 0 T. Itu sama dengan ini berarti minus omega 0 kuadrat A, ya. Kemudian X dot. X dotnya berarti I, ya. I omega 0 dari A E. Sorry. Ini omega 0 kuadrat X, ya. Karena ini adalah X. Ini A E pangkat I omega 0 T, berarti ini sama dengan I omega X. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan geraknya. Kita akan dapatkan persamaannya menjadi X double dot berarti minus omega 0 kuadrat sebentar. Sebentar, ya. Saya kayaknya ada yang keliru sebentar. Ini kalau kita turunkan kan dia akan menjadi oke. Oke, sudah benar, ya. Ini kita masukkan saja X-nya, ya. Ini kita jangan nyatakan seperti ini. Jadi kita nyatakan minus ini tidak usah.
Karena kita mau cancel nanti eksponensialnya ya. Berarti di sini A E pangkat I omega 0 T, kemudian ditambah dengan 2 gamma X dot, 2 gamma I omega 0 A E pangkat minus omega 0 T ya. Kemudian di sini sama dengan ditambah omega kuadrat X, X itu adalah A E pangkat I omega 0 T ya. Ini sama dengan C0 E pangkat I omega 0 T. Nah, eksponensialnya bisa kita cancel. Ini kita cancel sehingga kita tinggal menyisakan di sini berarti minus omega, sorry, minus omega 0 kuadrat, kemudian dikali A ditambah 2 gamma I A, sorry ada omega 0-nya, omega 0A ditambah omega kuadrat A, ini sama dengan C0 ya. Atau A-nya bisa kita keluarkan sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan C0 per omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat ditambah 2 gamma I omega 0 ya. Nah, kita dapatkan nilai A-nya. Nah, sehingga sekarang solusinya bisa kita dapatkan. Jadi ini tinggal disubstitusi masuk ke dalam solusi yang ini. Berarti kita dapatkan solusi persamaan geraknya, dapatkan XT itu sama dengan A, A-nya kita ganti dengan yang ini. Berarti kita punya C per omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat ditambah 2, I-nya saya pindahkan ke depan saja, I gamma omega 0 dikali dengan E berpangkat I omega 0. Oke, ya, seperti ini. Inilah solusi dari persamaan untuk persamaan gerak dari osilasi paksa ya. Nah, solusi umum dari persamaan ini itu diperoleh dari solusi yang ini ditambah dengan solusi homogen ketika tidak ada faktor radaman ya. Nanti kalian akan membahas juga di persamaan diferensial biasa di FISMAT ada solusi homogen dan solusi non homogen ya. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial yang non homogen itu adalah solusi homogennya ditambah dengan solusi yang non homogennya. Sehingga solusi umumnya itu adalah solusi yang ini ditambah dengan solusi ketika tidak ada gaya eksternalnya ya. Sehingga kita akan dapatkan bentuk XT-nya solusi umumnya itu merupakan solusi non homogen ditambah dengan solusi homogennya ya, atau XT itu sama dengan E berpangkat minus gamma T A E berpangkat I pi psi T di atas tadi ini. Silakan dicek nanti. Ini adalah solusi tanpa gaya paksa. E pangkat minus I psi T seperti ini. Ditambah dengan yang ini ya. C per omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat ditambah 2 I omega gamma omega 0 E pangkat I omega 0 T. Nah, inilah bentuk solusi lengkapnya ya untuk gaya apa? Persamaan harmonik osilator dengan gaya paksa. Nah, sekarang perhatikan di sini ada komponen yang real dan ada komponen yang imajiner ya. Nah, karena posisi itu adalah besaran real ya, tidak mungkin ada posisi dalam imajiner, maka kita harus memilih bagian real saja dari solusi yang ini. Jadi karena posisi adalah besaran real,
Nah, maka solusinya yang kita ambil adalah solusi real saja. Bagaimana caranya? Jadi solusi ini itu bisa kita uraikan dulu ya. Kita uraikan dulu fungsi eksponensial ini itu menjadi fungsi kosinus ya. Kalau kalian ingat di bilangan kompleks ya, berpangkat i theta itu bisa dinyatakan dalam fungsi kosinus ya. Di mana berpangkat i theta itu sama dengan cos eh, theta ditambah i sin theta ya. Nah, sehingga suku-suku yang ini itu bisa kita jabarkan ya. Ini bisa kita jabarkan dalam fungsi kosinus dan sinus. Nanti akan muncul bagian imajinernya dan bagian realnya. Nah, yang kita ambil hanya bagian realnya saja. Sehingga sekarang saya langsung tuliskan saja ya. Ini saya percepat saja ya karena waktunya tinggal sedikit. Nanti kalian bisa coba uraikan sendiri. Jadi yang suku ini, suku eksponensialnya diuraikan dalam kosinus dan i sin dari sudutnya ya. Nah, kita akan dapatkan nanti ini sama dengan e pangkat minus gamma t. Di sini akan didapatkan A ditambah B cos si T ditambah I A dikurang B sin si T. Ya. Jadi yang ini nanti akan kita kumpulkan ya. Yang A dan B kita kumpulkan yang punya cos dan yang A dan B kita kumpulkan yang punya sinus. Kemudian ditambah ini juga kita uraikan ya. Ini juga kita uraikan. Nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, ini karena penyebutnya adalah imajiner ya, tinggal dikalikan dengan sekawannya, sehingga nanti akan didapatkan bentuk penyebutnya itu tidak imajiner lagi ya, tapi real. Akan didapatkan nanti ini tinggal dikalikan dengan sekawannya ya, berarti dikalikan dengan omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikurang 2i gamma omega 0. Akan didapatkan nanti di sini C0, sorry ini C0 ya. Kemudian dikali dengan omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikurang 2i gamma omega 0 dibagi dengan omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat ditambah dengan sorry ini kuadrat nantinya ditambah dengan 4 gamma kuadrat omega 0 kuadrat. Nah, kemudian suku yang ini juga kita jabarkan ya. Ini akan sama dengan cos dari omega 0 T ditambah dengan I sin omega 0 T ya. Jadi kita uraikan, kita bongkar ya. Nanti di review kalian nanti silakan dibongkar ini ya. Diturunkan ini dibongkar eksponensialnya menjadi fungsi ini, kemudian nanti dikumpulkan dengan yang sejenis ya. Nah, ini kemudian kita ambil bagian realnya saja ya. Kita ambil bagian realnya saja, bagian real dari X-nya. Artinya kita cuma punya E pangkat minus gamma T dikali dengan A ditambah B cos omega T ya. Yang ini karena ini bagian imajinernya, kemudian yang di bawah kita ambil di sini C0 C0 dikali dengan ini ya. Jadi ini saya tuliskan saja yang ini, kemudian dikali dengan ini. Saya tidak perlu tuliskan lagi ya. Jadi suku yang ini itu ke sini, kemudian suku yang ini itu ke sini ya. Nanti tinggal diperkalikan, kemudian suku yang ini itu ke sini ya. Ini tinggal diperkalikan nanti. Nah, kemudian kita akan sederhanakan dia. Kita sederhanakan dengan mengambil definisi, kita ambil konstanta yang baru ya. Kita ambil A eh, apa? Ditambah B itu sama dengan C. Kemudian kita ambil juga omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat itu sama dengan
R cos pi. Karena ini adalah konstan dua-duanya ya, omega dan omega 0, maka kita bisa nyatakan dalam konstanta yang lain. Misalkan R cos pi ya. Nah, tujuannya ini nanti kita bisa sederhanakan persamaannya. Kemudian 2 gamma omega 0 nanti kita ambil dia sama dengan R sin pi. Seperti ini. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam solusi kita yang di sini, maka kita akan dapatkan bagian realnya nanti. Itu tinggal saya langsung tuliskan saja hasil akhirnya. Itu sama dengan CE berpangkat minus gamma T cos psi T. Ya. Kemudian ditambah C0 per R cos omega T. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita dapatkan bagian real dari solusinya. Kenapa kita ambil hanya bagian real? Karena posisi itu hanya merupakan besaran yang real ya. Nah, jadi persamaan yang tadi yang panjang ini ya, ini setelah dikalikan ke sini ya. Ini dikalikan, kemudian kita operasikan, nanti akan dapatkan persamaan. Kemudian kita ambil A ditambah B sama dengan C, kemudian besaran ini kita nyatakan dalam R cos pi, ini dinyatakan dalam R sin pi. Setelah kita operasikan, persamaannya itu akan tereduksi menjadi seperti ini ya. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini ya. Masih ada sedikit penjelasan lagi tentang apa arti fisis dari solusi ini. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya.